Mandi dulu bang, air hangat sudah disiapkan. Biar kamu saja yang menghangatkan abang Ramani, kata Mahran sambil menarik tangan Ramani. Nah, sehabis itu mereka ini melakukan hubungan. Kemudian singkat cerita, ketika pagi menjelang, Ramani terbangun dengan tubuh yang lelah. Ada bekas lebam di pahanya, tak ada Mahran di sampingnya. Pukul 9, batang hidung Mahran ini muncul. Bagaimana tadi malam? Hujan deras sekali. Aku mengkhawatirkanmu, kata Mahran. Kau tak pulang? Tanya Ramani ini kebingungan. Kan sudah aku bilang, aku menginap di tambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah klik video ini. Ketemu lagi di channel Kembang Wingit bersama saya Hendra di sesi Saksi Gaib. Mau percaya tapi tidak ada, mau nggak percaya tapi mereka itu ada. Pada video kali ini saya mau menceritakan cerita horor yang saya ambil dari thread reader app @bujangbangket dengan judul Menjemput Maut. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Tonton video ini sampai habis. Oke, tanpa banyak cincong, langsung kita masuk ke videonya. Kalau ada orang paling kaya di kampung kami, tak lain dan tak bukan, ialah Makcik Ramani, janda tua tanpa anak. Suaminya ini meninggal akibat kecelakaan di tambang emas liar. Tapi segala kekayaan itu tak membuatnya bahagia sama sekali. Biar saya ceritakan terlebih dahulu kisah Bang Mahran, suami Makcik Ramani yang tewas kala itu. Orangnya ini berbudi pekerti yang baik. Orang yang tak pernah menyangka ia akan tewas dengan begitu menyedihkan. Tangannya ini masuk ke mesin, lalu ia kehabisan darah. Maka Makcik Ramani adalah pemilik segala peninggalan Bang Mahran. Di tangannya penambangan emas itu semakin maju. Hasilnya ini semakin banyak. Maka dibesarkanlah rumahnya hingga jadi yang paling megah, yang paling luas, yang paling segalanya lah pokoknya. Menjadi janda di usia muda membuat Makcik Ramani ini jadi incaran banyak pria di kampungnya itu. Tapi Makcik Ramani ini tak tertarik dengan satupun dari mereka. Makcik Ramani ini betah dengan kesendiriannya. Begitulah bertahun-tahun Makcik Ramani ini hidup dengan kesendiriannya. Namun, di kampung orang-orang percaya hal yang berbeda. Jadi Makcik Ramani ini dikabarkan punya suami atau entah laki-laki simpanan entah di mana. Sebab Makcik Ramani ini sering tiba-tiba pergi dari kampung. Nah, suatu waktu di usianya yang ke-45, seorang pria gagah datang dari Pontianak. Seorang kuli baru di tambang emasnya. Namanya adalah Umar. Umar ini usianya 30 tahun. Bertahun-tahun hidupnya ini dilalui sebagai buruh dan kuli. Pernah Umar ini jadi pekerja ilegal di Malaysia. Nyaris meninggal di hutan karena malaria. Hidup bagi Umar ini tak pernah mudah, apalagi soal asmara. Di usianya yang berkepala 3 ini, ia masih melajang tanpa tahu kemana akan dilabuhkan hatinya itu. Tapi berjumpa dengan Makcik Ramani mengubah segalanya. Malam pertama kali datang, Umar ini diajak Samsu ke rumah Makcik Ramani. Samsu ini dulunya adalah teman kerja di Malaysia.
Ia ini adalah yang memberi kabar tentang pertambangan Makcik Ramani. Soal pertambangan, jangan bayangkan ini pertambangan seperti di film-film ya. Tambang emas itu pertambangan emas ilegal atau peti. Mereka ini beroperasi di sungai, menyedot pasir, menyaring emas, dan meninggalkan limbah merkuri yang mengotori sungai. Tapi di sana, di Kapuas Hulu kala itu, hal itu begitu lumrah. Kembali ke malam saat Umar ini menemui Makcik Ramani ya. Betapa kagum Umar ini melihat rumah Makcik. Tak terbayangkan di kampung ada rumah sebesar itu. Nah, ketika masuk ke ruang tamu, ia ini menatap lampu. Lampu ini besar yang tergantung. Makcik Marani baru saja selesai mandi ketika mereka ini datang. Umar bisa melihat air masih mengalir di lehernya yang putih. Ketika Umar ini melihat wajahnya, dadanya ini seperti hendak meledak. Aku sudah mendengar banyak tentangmu. Semoga kamu betah bekerja dengan saya, kata Makcik Ramani kepada Umar malam itu. Sementara itu, Umar ini tak banyak bicara. Ia lebih sering menunduk malu, sambil sekali mendongak, mencuri pandang pada wajah Makcik yang ayu. Kau naksir Makcik ya? Tanya Samsu sepanjang jalan pulang. Ngarang saja kau. Jangan berbohong. Tak ada seorang pun pria di sini yang tak naksir sama Makcik. Usia sih boleh tua, tapi masih kinclong, luar dan dalamnya. Memang ada yang pernah lihat dalamnya. Hus, sudah kotor kepalamu rupanya. Maksudku dia ini baik, sangat-sangat baik. Namun di keremangan malam itu, Umar ini merasakan sesuatu yang berbeda. Mungkin karena ia belum biasa. Bulu kudunya ini merinding. Dan ia ini seperti mendengar langkah seseorang di belakang mereka. Saat mereka ini menoleh, hanya ada pohon aksia tinggi besar. Tak ada siapa-siapa di sana. Sementara itu, Makcik Ramani dapat merasakan hatinya ini berdebar-debar. Banyak pria di kampungnya, juga pria lain di luar sana yang terang-terangan menyukainya. Tapi, Umar ini benar-benar beda di matanya. Tapi perasaan itu tak berlangsung lama. Lampu di kamar Ramani ini tiba-tiba mati. Jendela kamarnya terbuka lebar. Angin bertiup seperti membawa aroma 1000 bangkai. Ramani tak takut. Ia sudah akrab dengan sosok itu. Di depan Makcik Ramani berdiri sesosok hitam tinggi besar. Tak terlalu kasat mata, tapi Makcik ini dapat merasakan tatapan dinginnya. Kau tak boleh melanggar perjanjian kita, Marani. Tak boleh, kata sosok itu. Malam menjadi kelam bagi Ramani ini ya. Sudah sering bunga itu hendak tumbuh, tapi selalu dipaksa mati. Sosok itu, sosok yang membayanginya bertahun-tahun tak pernah mau pergi. Sudah banyak cara dilakukan, tapi itu malah menyakiti Ramani sendiri. Ingatan Ramani terkenang belasan tahun yang silam ketika ia ini menikah dengan Mahran. Ibunya sudah melarang, tak setuju sama sekali, tapi Ramani ini kukuh bersikeras. Mahran ini adalah cintanya, ia pergi lalu kawin lari. Baru ketika ibunya berpulang, Ramani ini pulang, tapi ia tak tahu ibunya ini meninggalkan warisan yang tak diinginkannya. Makhluk yang sudah ikut turun-temurun, makhluk hitam besar yang senantiasa mengawasinya. Ramani tak mau sosok hitam itu terus mengikutinya, menghantuinya malam demi malam. Suatu malam ketika Mahran menginap di pertambangan, hujan turun deras di luar. Pintu diketuk kencang. Makcik Ramani ini buru-buru membuka pintu. Mahran dengan tubuh pucat menggigil kedinginan. Abang kenapa bang? Bukannya abang harusnya tak pulang.
Tak kuat aku menahan rindu padamu, kata Mahran tersenyum ya. Gombal sekali abang ini, kata Ramani. Tapi begitulah Mahran yang ia kenal. Maka Ramani segera menjerang air untuk Mahran mandi air hangat. Ketika air telah mendidih dan dicampur dengan air dingin, Ramani menemui Mahran di kamar. Mahran merapatkan selimut tebal. Mandi dulu bang, air hangat sudah disiapkan. Biar kamu saja yang menghangatkan abang Ramani, kata Mahran sambil menarik tangan Ramani. Nah, sehabis itu mereka ini melakukan hubungan. Kemudian singkat cerita, ketika pagi menjelang, Ramani terbangun dengan tubuh yang lelah. Ada bekas lebam di pahanya. Tak ada Mahran di sampingnya. Pukul 9, batang hidung Mahran ini muncul. Bagaimana tadi malam? Hujan deras sekali. Aku mengkhawatirkanmu, kata Mahran. Kau tak pulang? Tanya Ramani ini kebingungan. Kan sudah aku bilang, aku menginap di tambang. Kau menungguku? Tanya Mahran ini. Ramani menggeleng. Ia tak mampu bercerita kepada Mahran. Tapi Ramani berusaha mengabaikan makhluk itu. Dampaknya fatal. 3 bulan kemudian, Ramani ini sakit keras. Dibawa ke dokter pun tak jelas sakitnya apa. Tetua kampung bilang, Ramani ini dikutuk. Mahran tak percaya. Tapi Ramani ini akhirnya menceritakan semua yang ia sembunyikan. Mahran pun bercerita bahwa ia pernah mengalami sebuah peristiwa yang aneh. Suatu malam, saat ia di rumah sendirian, ia mendengar seseorang mendengkur di kamar. Tapi saat ia ke kamar, tidak ada siapapun. Lalu, di ruang tengah, televisi itu mendadak mati. Lalu kemudian di antara sadar dan tidak, Mahran ini melihat sosok tinggi besar mendekat padanya. Kemudian Mahran pingsan sendirian. Ketika sadar, ia mengira dirinya ini hanya mengayal karena mungkin kelelahan. Ternyata makhluk itu sudah beberapa kali mencoba mengganggu Mahran. Maka ketika mendengar cerita Ramani, Mahran ini berang. Ia berjanji akan mencari orang yang bisa mengusir makhluk itu. Namun, usaha Mahran itulah yang membuatnya ia ini tewas mengenaskan. Suatu siang hari, saat ia ini sedang sibuk bekerja, sosok itu datang untuk menghabisinya. Ramani tahu kecelakaan itu adalah ulah makhluk hitam legam itu. Ramani tak punya pilihan, ia dihadapkan dengan kematian bila melawan atau ia menyerah, membiarkan makhluk itu terikat dengan dirinya. Maka Ramani mengerti mengapa ibunya dulu melarangnya menikah. Selama garis keturunan masih ada, makhluk itu akan terus diturunkan. Namun Umar ini benar-benar meracuni pikiran Ramani. Tidur tak nyenyak, makan pun tak enak. Ramani tak mengerti mengapa ia bisa segila ini pada Umar. Hal itu tak lain dan tak bukan karena Umar punya sesuatu. Karena kebiasaannya merantau, ia bertemu banyak orang. Untuk menjaga diri, ia ini memiliki sebuah amalan. Dan amalan itu dapat pula dipakai meluluhkan hati wanita. Oke guys, itulah tadi cerita horor dari Bujang Bangket yang berjudul Menjemput Maut. Bagi kalian yang ingin mengirimkan cerita pengalaman horor, silahkan kirim cerita kalian ke email di bawah ini ya. Nanti saya akan bacakan di sesi cerita kalian. Cukup sekian video kali ini, saya Hendra undur diri, ketemu lagi di video selanjutnya dan bye.